Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kanwil ACRD dari Provinsi Banten atas sambutan dan santunnya sebagai doa dan kabulkan. Baik, hadirin yang kami hormati, berikut ini kita dengarkan sambutan Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Tanda Tangan. Kami persilakan Bapak Dr. Hapendra SH SPM MH. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal BPN, Pak Dr. Yusuf Hidayat. Yang saya hormati Bapak Kanwil Provinsi Banten, Pak Sukaryanto. Kemudian yang saya hormati Pak Ustadz Ajin, Pak Ketut, yang dalam ini diwakili oleh Pak Edi. Yang saya hormati juga Pak Kabit, PHBD ada, Pak Dayat, kemudian ada juga Kabit Kedutaan, Pak Haji tadi saya sempat lihat. Oh ini dengan Pak ini kelihatannya kok banget kita. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Kantor Pertanahan, mulai dari Tangsel yang paling cantik, kemudian dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian ini Pak Kakak Cilegon kelihatannya diwakili oleh kasih PHP Pak Joko ya, kemudian Kakak Pandeglang dan Umam. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Backfill IPAN Provinsi Banten, Pak Uda Priasman. Yang saya hormati juga Ketua Backfill TNI Provinsi Banten, Ibu Musdiana. Dan kapan kontrol itu? Dan cukup ya, biar lancar. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ketua Backfill DKI, Pak Juli. Terima kasih sudah nyebrang ke Banten. Terus yang agak jauh Ibu Osek Ketua Backfill IPAN Jawa Barat dan sekretaris yang lengket terus dengan sekretarisnya ya Bu ya. Tadi ditanya sama Pak Yayan, Bu Yudia, iya Pak. Nah, udah lupa sama saya. Jadi Pak Kanwil, Pak Yayan sama-sama bertugas Cimahi mereka Pak. Ya, kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Pak Yus Purnama, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian rekan Pengurus Pusat ada Sekretaris Ibu Andrea, ada Ibu Dana, ada juga di belakang Bapak ini ada Sophie ya, terus ada Yuni ya, dan ada beberapa sebetulnya kita tugaskan di sini itu ada sekitar 18 orang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini adalah seminar yang mengusung tema implementasi sertifikat elektronik praktek dan pelaksanaan balik nama waris berdasarkan akta bagian yang dibuat notaris. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita BPI saat ini sudah
sampai pada digitalisasi atau database digitalisasi. Tujuan database data anggota ini adalah salah satunya menunjang program dari pemerintah, yaitu di mana pada tahap awal sertifikat ulangi digitalisasi daripada data, kemudian digitalisasi sertifikat, dan ke depan adalah digitalisasi. Untuk persiapan ini sudah dilakukan kita berlipat sudah beberapa kali mengikuti FGD maupun diskusi maupun seminar dengan pusat standarisasi kebijakan pertanahan Kementerian ASN. Ada salah satu yang kelihatannya keduluannya. Jadi waktu direktur pendaftaran hak dan hak tanah dan pendaftaran direktur pendaftaran hak tanah waktu zamannya Bu Amin. Jadi waktu itu kita FGD di Makassar dan di Surabaya terkait dengan percepatan KTPS. Nah, pada saat itu ada semacam usulan dari kami agar penambahan daripada analis itu dari PPAT yang tidak mempunyai kantor yang berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya pekerjaan ataupun dari ternyata para kanwil dengan PP 5 mendahului. Nah, mereka di Cilegon waktu itu menandatangani semacam MOU untuk menunjang kecepatan TTS tersebut. Ya, selamat Pak Kanwil, ya, mudah-mudahan terus bermanfaat apa yang disumbangkan oleh Departemen tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan sertifikat elektronik ini, maka tahapannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi itu ke depan yang terkait dengan PPAT adalah akta elektronik. Nah, di dalam mengimplementasikan ataupun melaksanakan akta elektronik ini memang masih banyak kendala-kendala yang harus dibenahi termasuk dari sistem peraturan perundang-undangan. Kemarin Pak seminar di Bandung dilakukan oleh PKB Jawa Barat, Pak Sekjen sempat mengajak BPIPAT untuk melakukan studi banding ke luar negeri. Nah, ini tentu kita sambut dengan baik ya acara dari Pak Sekjen ini terkait dengan akta elektronik seperti apa di sana sehingga nanti implementasinya bisa dilakukan dengan baik di Indonesia. BPIPAT sendiri sudah mempersiapkannya saat ini beberapa hari yang lalu. BPIPAT sudah mengadakan kerjasama dengan Bank Negara Indonesia terkait dengan database, yaitu kita lakukan digitalisasi dengan tujuan nanti adalah salah satunya itu mempermudah seluruh PPAT melakukan pembayaran PNBP. Kemudian itu nanti data-data ini lebih kuat yang dipercaya dan seterusnya, sehingga data base anggota IPAT ini bisa dipakai oleh Kementerian ATR sebagai salah satu penunjang karena saat ini memang menjadi menjadi perhatian di Pusdatin sesuai dengan informasi yang disampaikan ke kita bahwa PPAT tercatat 24.000 sekian. Sementara Ikatan Notaris Indonesia di database yang ada di Ikatan Notaris Indonesia jumlah PPAT adalah 17.000 sekian. Ternyata di IPAT PPAT yang mempunyai
kartu tanda anggota digital diibat hanya 17.000 sekian. Sehingga kami dengan Direktur PPAT sudah mengadakan pembicaraan terkait dengan selisih ini. Apakah benar-benar memang PPAT yang masih eksis itu adalah sebanyak 17.000 sekian ini atau 24.000? Nah, oleh karena itu arah pembinaan PPAT ke depan adalah seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah diberikan peringatan bahwa Pak Sekjen sudah menunggu di di live ya. Ada satu yang ingin saya pesankan sebelum saya tutup sambutan ini. Kita PPAT harus selalu mengutamakan etika, kejujuran dan kepatuhan. Kami berharap ya, tidak lagi ada terjadi seperti yang ada di kasus Depok, di mana seorang PPAT yang menerima berkas dari pejabat kementerian sebagai pembina masih berani tidak melakukan prosesnya sesuai peraturan. Jadi di kasus ini ada seorang PPAT yang menerima pekerjaan dari Pak Sofyan waktu itu, tetapi tidak dikerjakan, terima pekerjaan di tahun 2021, kemudian sampai dengan 1,5 tahun tidak diproses. Kemudian si PPAT ini dipanggil oleh kami sampai 4 kali pun tidak datang. Untuk di Banten kita berharap tidak terjadi seperti itu. Ya, oleh karena itu kita menginginkan semuanya bisa mematuhi ketentuan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak terbantu ini Pak karena waktunya juga sudah mepet. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Takbil yang telah mengirim Pak Yayat menjadi Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Serang. Karena kami di PPIK sangat banyak mendapat info, mulai sejak ada laporan dulu ke Dirjen terkait dengan pelayanan di Kabupaten Serang sampai dengan beberapa bulan yang lalu. Saya berharap Pak Hakan, Pak Yayat yang selaku PLT di sana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sehingga keluhan-keluhan yang ada tidak lagi tertuju ke kami di pusat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.